Halo semua, pada praktikum kimia analitik ini saya akan menjelaskan tentang penentuan kadar asam askorbat dengan metode titrasi redoks. Sebelum itu, perkenalkan saya Siti Kholijah dan rekan saya. Saya Sila Ramadhani. Saya Salsabila Mustika. Dan saya Saliman. Dan saya Rizky. Perkenalkan, nama saya Mika. Kemudian saya akan menjelaskan tentang asam askorbat. Asam askorbat merupakan vitamin C, yaitu senyawa yang larut di dalam air. Dalam analisis kimia, sifat kelarutan ini sangat penting karena memudahkan proses pelarutan sampai sebelum dilakukan titrasi. Selain itu, asam askorbat berfungsi sebagai antioksidan, yaitu senyawa yang mampu mereduksi atau menangkap zat pengoksidasi. Oleh karena itu, vitamin C memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh serta melindungi sel dari kerusakan akibat oksidasi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penentuan kadar asam askorbat. Penentuan kadar asam askorbat bertujuan untuk mengetahui jumlah vitamin C yang terkandung dalam suatu sampel, seperti minuman, vitamin, ataupun sediaan obat. Dengan mengetahui kadarnya, kita dapat memastikan apakah produk tersebut memenuhi standar kualitas atau tidak. Karena vitamin C sendiri itu mudah rusak oleh cahaya, matahari, dan lain-lain. Selain itu, penentuan kadar asam askorbat juga bermanfaat untuk menjaga mutu produk karena hasil dari penentuan kadar ini dapat dijadikan dasar dalam pengawasan kualitas dan keamanan produk. Oleh karena itu, penentuan kadar asam askorbat sangat penting untuk memastikan kandungan vitamin C sesuai dengan dibutuhkan dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian pengertian titrasi redoks. Titrasi redoks adalah metode analisis kimia untuk menentukan konsentrasi suatu zat dengan mereaksikan larutan sampel dengan larutan standar yang diketahui konsentrasinya melalui reaksi oksidasi dan reduksi hingga mencapai titik akhir reaksi. Selanjutnya adalah titrasi asam askorbat. Titrasi asam askorbat umumnya dilakukan dengan metode iodometri. Asam askorbat bersifat pereduksi yang akan mereduksi iodin menjadi ion iodida, sementara asam askorbat teroksidasi menjadi asam dehidroaskorbat. Titrasi dilakukan menggunakan larutan iodin sebagai titran dan indikator amilum. Titik akhir ditandai dengan munculnya warna biru tua yang stabil, menandakan kelebihan iodin. Volume iodin yang digunakan sebanding dengan kadar asam askorbat dalam sampel. Pada proses penentuan kadar asam askorbat dengan metode titrasi redoks digunakan beberapa jenis larutan yang memiliki peran penting dalam keberhasilan analisis. Larutan pengintar yang digunakan adalah larutan iodin atau desipiridin yang berfungsi sebagai pengoksidasi dan akan bereaksi secara langsung dengan asam askorbat sebagai zat pereduksi. Reaksi ini berlangsung hingga seluruh asam askorbat dalam sampel bereaksi sempurna. Selain itu, digunakan pula larutan indikator yang berfungsi untuk membantu menentukan titik oksidasi yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna yang jelas dan stabil. Penggunaan jenis dan konsentrasi larutan yang tepat sangat penting agar hasil analisis yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip reaksi penentuan kadar asam askorbat. Pada titrasi ini, asam askorbat atau vitamin C berperan sebagai zat pereduksi. Artinya, asam askorbat bisa bereaksi dengan zat lain dan mengalami perubahan kimia. Saat titrasi dilakukan, larutan asam askorbat direaksikan dengan pelarut penitar seperti iodin atau DCPIP. Nah, selama masih ada vitamin C di dalam larutan, setiap tetes penitar yang ditambahkan akan langsung bereaksi sehingga warna larutan tidak berubah. Ketika seluruh vitamin C sudah habis bereaksi, penambahan penitar berikutnya tidak akan lagi bereaksi. Akibatnya akan muncul perubahan warna yang menetap. Perubahan warna inilah yang menunjukkan titik akhir dari titrasi. Dari banyaknya larutan penitar yang digunakan sampai titik akhir tersebut, kita bisa mengetahui kadar asam askorbat dalam sampel yang telah diperiksa.